Bagian 42. Alena hanya celangak-celinguk menunggu taksi lewat, tapi tidak kunjung datang. Hai ladies, ayo aku antar. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Di sini jarang ada taksi lewat. Alena tidak menggubris ucapan Rio. Bahaya bagi perempuan cantik pergi sendirian malam hari. Bahaya juga bicara dengan orang asing yang tidak dikenal. Ayo kenalan dulu biar kita tidak jadi orang asing. Tuan, saya tidak enak hati pada istri Anda. Dia pasti salah paham dan marah. Ucap Suci menyesalkan tindakan Brian. Dia tidak akan marah, nanti saya akan jelaskan padanya. Anda jangan terlalu keras padanya. Dia masih muda, jiwanya pasti masih labil. Dan dia juga cantik. Pasti banyak lawan jenis yang tertarik padanya. Jangan terlalu kasar dan keras padanya. Saya takut Anda akan kehilangan dia dan menyesalinya. Dia masih punya keluarga kan? Jika keluarganya tahu putrinya diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, mereka tidak akan terima, bahkan lebih parahnya lagi memaksa Anda untuk menceraikannya. Suci melihat buku jari Brian sudah memutih karena mencengkram kemudi dengan kuat. Maaf, bukannya menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan Anda. Takut Anda menyesal setelah terlambat menyadari kesalahan Anda. Lanjut Suci. Ucapan Suci membuat hati dan pikiran Brian gelisah. Alena masih muda, cantik, baik yang tertarik. Perceraian, penyesalan, dan perpisahan. Kata-kata Suci terus berputar-putar di kepala Brian. Brian mulai gelisah. Pikirannya terganggu dengan kata-kata itu. Terlebih hubungannya yang mereka jalani tidak jelas. Tapi Brian akui, kehadiran Alena membuat hidupnya mulai berwarna. Brian melajukan mobilnya lebih kencang agar segera sampai ke rumah Suci. Setelah mengantar Suci pulang dengan selamat di rumahnya, tanpa basa-basi, Brian tancap gas menuju rumah sakit. Dia ingin segera bertemu dengan istri kecilnya yang barbar itu, dan meluruskan segalanya. Padahal Brian sudah menginjak gas dengan kecepatan yang menggila, tapi mobil itu terasa begitu lamban saja baginya. Beberapa saat kemudian Brian sampai di depan rumah sakit. Setelah memarkir mobilnya, dia bergegas pergi dengan langkah panjang. Dia sangat terburu-buru, ingin segera bertemu dengan Alena. Nafas Brian sudah ngos-ngosan setelah berjalan setengah berlari, hanya untuk sampai di ruangan sang mertua. Brian menetralkan nafasnya sejenak. Setelah dia rasa nafasnya berangsur stabil, Brian membuka pintu. Brian hanya melihat Abah yang tertidur di atas ranjang dan Arya yang memainkan handphonenya. Tidak ada Alena. Hal itu membuat Brian mulai khawatir. Arya menoleh ke arah suara yang memanggil namanya. Kemari. Arya menghampiri Brian yang masih berada di luar pintu. Kemana yang lain? Siapa maksudmu? Umi. Alena. Arya mengernyitkan alisnya heran setelah mendengar jawaban Brian. Tadi dia mengirim pesan padaku, katanya pulang duluan, ada urusan. Apa dia tidak memberitahumu? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada. Apa kalian ada masalah? Cecar Arya yang masih tidak percaya pada Brian. Tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Ya sudah, aku mau menyusul istriku. Kemudian Brian pergi dengan langkah tergesa. Perasaan Brian makin tak nyaman. Rasa khawatirnya semakin parah. Terlebih, Brian belum mengenal karakter Alena sesungguhnya. Brian tidak bisa membaca jalan pikiran wanita itu. Brian kembali memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, membelah gelapnya malam di tengah guyuran hujan. Brian memarkirkan mobilnya sembarangan di depan rumah karena ingin segera berbicara pada Alena. Brian membuka kamar Alena. Ternyata kamar itu masih kosong. Alena? Brian berjalan mencari keberadaan Alena, tapi tak ada sautan. Brian bertanya pada penjaga gerbang rumah. Mereka bilang Alena tidak pulang sama sekali. Dan hal itu membuat Brian semakin kebingungan dan didera khawatir yang amat besar. Di mana gadis itu? Brian hendak menghubungi Arya untuk meminta rekaman CCTV rumah sakit. Namun niatnya diurungkan. Jika Arya melihat CCTV itu, maka urusannya akan semakin runyam. Terlebih Arya sudah mengancamnya untuk tidak menyakiti Alena. Dan Brian akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit yang jarak tempuhnya membutuhkan waktu 1 jam untuk ke sana.
Dari rekaman CCTV, Brian memperhatikan Alena bersembunyi di balik tembok untuk melihat dirinya dan Suci. Jika orang yang tidak tahu pasti menyangka jika Brian dan Suci adalah sepasang suami istri. Tak terkecuali Alena yang sudah salah paham padanya. Setelah Alena mendorong Suci, kini Brian mengerti letak kesalahannya. Brian yang refleks memegangi pinggang Suci yang hampir roboh dan tanpa sadar tangannya memegang bahu Suci. Hal itulah yang memicu kemarahan istri kecilnya. Rasa bersalah Brian kian menyeruak saat melihat bulir air mata jatuh dari mata lentik Alena. Hati Brian terasa dipukul melihat kekecewaan Alena padanya. Brian benar-benar menyesal karena telah melayangkan tangan pada Alena. Beruntung Suci memegang tangan Brian. Jika sampai tangan Brian berhasil mendarat di pipi Alena, Brian akan semakin merasa bersalah. Dan dilihatnya Alena keluar dari rumah sakit dengan taksi online. Brian menghubungi kantor taksi online yang sudah mengantarkan Alena itu. Brian mendapatkan informasi bahwa Alena menghampiri sebuah kafe yang bernama Bintang Berpijar. Brian turun tangan sendiri pergi ke kafe itu untuk menemui Alena di sana. Tapi Alena sudah tidak ada di tempat. Brian meminta rekaman CCTV di kafe itu. Tapi rekaman CCTV kosong dan sudah dihapus. Kemudian Brian menghubungi seseorang untuk mencari tahu keberadaan Alena lewat rekaman CCTV jalanan. Tapi hasilnya nihil. Alena hilang bak ditelan bumi. Tak meninggalkan jejak. Brian semakin frustrasi dibuatnya. Berkali-kali Brian menghubungi Alena tapi handphonenya sudah tidak aktif. Kini Brian sangat-sangat menyesal, bercampur khawatir. Jam 23:45, Brian kembali ke rumah sakit lagi. Berharap bisa menemukan Alena. Tapi yang dilihatnya hanya Umi yang tidur di atas sofa, sedangkan Abah dirancang rumah sakit. Brian sangat frustasi mencari keberadaan Alena. Sejak tadi dia sudah mencarinya tapi tidak kunjung menemukan titik terang. Brian sangat mengkhawatirkannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada istrinya yang tidak diinginkan? Brian merutuki kebodohannya. Bisa-bisanya dia membiarkan Alena pergi dalam keadaan kacau seperti itu. Alena sebegitu marahnya padaku. Sampai kau tega meninggalkan aku. Aku minta maaf, aku mengaku salah. Pulanglah Alena. Gumam Brian lirih diiringi frustasi. Hari sudah menjelang subuh. Tapi Brian tidak bisa memejamkan mata. Brian berjalan mondar-mandir ke sana kemari menghubungi satu persatu seseorang untuk dimintai bantuan. Tapi mereka semua angkat tangan, karena tidak menemukan jejak apapun. Harusnya mudah bagi Brian memecahkan teka-teki ini. Namun pikirannya yang kalau tidak bisa membuatnya fokus untuk berpikir real. Saat mencoba menerka-nerka di mana keberadaan Alena, malah tawa riang Alena yang muncul. Tapi kini tawa itu telah lenyap. Walaupun Brian selalu kasar, tapi Alena tidak pernah menangis. Air mata Alena hanya jatuh saat akan menikah dengannya, dan saat Brian hendak menamparnya di hadapan Suci. Alena adalah gadis kuat yang selalu riang gembira. Berada dekat Alena membuatnya merasa nyaman. Rasa bersalah makin menyeruak dalam benak Brian. Sedikit demi sedikit Alena sudah mulai berubah jadi gadis yang manis. Tapi Brian masih saja merasa kurang. Brian terlalu menuntut Alena untuk jadi gadis yang sempurna, tapi dirinya sendiri adalah suami yang buruk dan ringan tangan. Aku rindu gadis priang itu, ujar Brian kemudian duduk di pinggir ranjang dan meraup wajahnya dengan kasar. Kini baru terasa bahwa kehadiran Alena sangat berarti baginya. Brian sendiri bingung akan mengatakan apa pada keluarganya jika Alena tak kunjung ditemukan. Pulanglah istriku. Sudah 3 hari Alena menghilang. Dan selama itu pula tak henti-hentinya Brian mencari Alena. Sampai Brian mengecek sendiri rekaman CCTV dan berulang-ulang melihatnya untuk memastikan di mana keberadaan Alena. Semakin lama Alena menghilang, semakin gelisah pula Brian. Ini tidak masuk akal. Kenapa tiba-tiba rekaman CCTV kafe dihapus? Dan rekaman CCTV jalanan malah kosong. Brian mencoba untuk fokus. Siapa dalang dari semua ini? Brian mencoba mengingat hal kecil apapun sebelum Alena menghilang. Nah, aku tahu. Kau pasti dalangnya. Brian menepuk tangannya seperti mendapat wangsit. Setelah menemukan titik terang, Brian bergegas pergi. Di tempat lain, Alena tengah mengunyil-unyil pipi Hafsah dan Rafasa dan mencium pipi kenyal mereka bertubi-tubi.
Dek, jangan digituin, nanti mereka nggak doyan makan. Halah mbak, hari gini masih percaya tahayul. Ih, kamu tuh ya, kalau dikasih tahu mesti ngeyel. Itu, si bayi itu mana bisa tidur kalau tantenya colek-colek dari tadi. Habisnya mereka lucu sih mbak, gemesin. Kamu kan bisa bikin anak sendiri sama suamimu, jangan anaknya mbak diunyel-unyel. Gak mau mbak, akunya mau cerai aja. Bus, kamu itu jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Nggak baik. Ngomong sih gampang, Mbak. Mbak Alin mah enak, punya suami ganteng, sabar, super baik. Pokoknya Mas Aries the best. Kamu itu belum tahu aja apa yang Mbak alami dulu. Dek, kayaknya masakan kamu udah matang deh. Belum, Kak. Kurang 5 menit nih. Alina menunjuk jam tangannya pada Ali. Oh, makasih ya Mbak, udah ajarin aku masak. Selama 3 hari ini, Alena mati-matian belajar memasak dengan Alin dan Bi Ijah. Untuk pembuktian bahwa dirinya bisa menjadi gadis mandiri dan tidak manja. Iya, sama-sama. Dek, lebih baik kamu temui suami kamu deh, minta penjelasan. Jangan gerusa-gerusu ambil keputusan. Enggak, keputusanku udah final. Dek, gini ya. Aku akui, suami kamu itu memang salah, tidak menghiraukan perasaan kamu. Tapi Mas Arya bilang kalau suamimu sudah mati-matian nyariin kamu selama 3 hari ini. Dia sangat kesulitan nyariin kamu, karena Mas Arya udah menghapus semua jejak kamu dari tiap CCTV. Mas Arya udah ngasih suamimu pelajaran yang cukup, deh. Sekarang giliran kamu bicara dari hati ke hati dengan suamimu. Maunya hubungan kalian ini dibawa kemana? Tuntaskan sekarang juga biar jelas. Kalau kamu lihat dari sudut pandangku, kamu juga salah. Mungkin suamimu refleks pegang pinggang itu. Kamu tahu kan, kalau orang refleks apapun bisa terjadi. Tiba-tiba kamu dorong orang yang baru melahirkan. Kamu bilang bayinya yang digendong suamimu masih merah kan? Mungkin baru umur beberapa hari. Nah, pergerakan ibu yang baru melahirkan itu juga harus dijaga. Kamu tahu kan bahayanya terjatuh bagi perempuan yang baru melahirkan? Terus bagaimana kalau bayi yang digendong suamimu ikut terjatuh saat suamimu berusaha menolong perempuan yang sudah hampir roboh ke lantai? Mungkin sudut pandang Mbak sama dengan Kak Brian. Harusnya kamu tanya baik-baik dulu sama suamimu, perempuan itu siapa? Jangan asal dorong-dorong. Pasti keadaannya tidak akan sekacau ini. Kalau kata Mas Arya itu bukan siapa-siapanya suamimu. Mbak nyalahin aku? Bukan siapa-siapa kok mesra gitu? Ucap Alena yang merengut. Sayang, apa kau tahu siapa wanita yang ditolong oleh Brian? Ujar Arya yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Siapa, Mas? Suci. Oh. Tiba-tiba wajah Alin berubah murah. Terserah kamu aja lah, Dek. Mbak mau ke toilet dulu. Lanjut Alin kemudian turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Suci itu siapa, Kak? Mantan pacarku. Oh, pantas Mbak Alin cemburu. Ya udah, kamu jaga ponakanmu dulu. Aku mau mandi. Siap, Bos. Ucap Alina sambil menggerakkan tangannya memberi hormat. Kemudian Arya pergi. Flashback on. Saat Brian bertanya keberadaan Alina pada Arya, Arya sudah merasa ada hal yang mencurigakan yang ditutup-tutupi oleh Brian. Mendadak Alina pamit pulang lewat pesan pada Arya tanpa pamit pada kedua orang tuanya. Ditambah lagi dengan Brian yang tiba-tiba datang mencari Alina. Sedangkan kata Alina, mereka berangkat bersama. Apalagi Alina pamit sebentar untuk mencari Brian. Dan mendadak Alina pamit untuk pulang. Benar-benar aneh menurut Arya. Arya meminta rekaman CCTV rumah sakit. Arya geram saat melihat Brian hendak menampar Alina. Di tempat umum pula, Brian berani seperti itu apalagi di rumahnya. Apa sebelum bertindak kasar pada Alina dia tidak melihat siapa Alina? Alina adalah adik dari istri Arya. Padahal Arya sudah memperingatkan pada Brian untuk tidak melukai Alina. Arya sendirilah yang menjemput Alina di depan kafe bintang berpijar saat ada pemuda yang hendak PDKT dengan Alina. Namun sebelum itu, Arya meminta pemilik kafe untuk menghapus rekaman CCTV untuk hari ini. Dengan uang yang tentunya semua bisa terkabul.
Untuk CCTV jalan, Arya juga pelakunya. Arya ingin memberi pelajaran pada Brian. Flashback off. Aku tahu, Alena ada bersamamu. Ucap Brian. Arya hanya tersenyum. Lalu, Ucap Arya beberapa saat kemudian. aku akan membawanya pulang. Untuk apa? Untuk menyakiti Alena lagi? Dia istriku. Sudah seharusnya dia pulang bersamaku. Ucap Brian yang sebenarnya kesal pada Arya. Bisa-bisanya dia menyembunyikan Alena darinya. Dari awal, aku sudah memperingatkanmu, saudaraku, agar tak melukai Alena. Ucap Arya. Jika kamu menolak pernikahan ini, tidak perlu menyiksa anak orang. Kembalikan saja dia pada orang tuanya. Aku rasa mertua kita lebih bisa menahan rasa malu daripada menahan siksaan pada putrinya. Ceraikan Alena. Ujar Arya menekankan kata mertua kita, supaya Brian sadar hubungan apa yang mereka jalin. Rusak satu bukanlah rusak semua. Siapa kau ikut campur urusan rumah tanggaku? Bentak Brian karena kesal pada ucapan terakhir Arya. Aku kakak ipar Alena. Dan untuk perceraian Alena memintanya, dia tidak tahan punya suami diktator. Apa sebelum bicara, kau tidak bercermin dulu, Arya? Kau bahkan lebih parah dariku, dan kini malah menceramahiku. Bahkan menyuruhku untuk bercerai dengan istriku. Jangan maling teriak maling. Kenapa malah bau-bau masa laluku? Aku sekarang sudah berubah. Jadi, jika kau memiliki kesempatan kedua, kenapa aku tidak bisa? Balas Brian. Karena sejak awal, aku sudah mencintai Ale, sedangkan kau menikah saja karena terpaksa. Itu dulu. Sanggah Brian. Lalu sekarang apa? Sama saja kan? Cecar Arya. Arya tersenyum dalam hati saat melihat Brian tak memiliki jawaban. Arya menggelengkan kepala lalu tersenyum sinis pada Brian. Alin dan Alena adalah saudara dengan karakter yang jauh berbeda. Jika Alin gadis yang lembut dan pemaaf, maka Alena sebaliknya. Lanjut Arya. Aku suaminya, aku akan memujuknya untuk pulang. Jika kau mau mengurusi orang, jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja kau urus baju kotorku di rumah. Sial kau. Jangan membuatku marah, Arya. Di mana istriku? Kau itu lucu sekali, Kak. Kalau dilihat dari CCTV, kau sangat perhatian pada Suci. Bahkan demi dia, kau hampir menampar adik iparku. Jika caramu seperti itu, bukan tidak mungkin hati Suci tidak akan tertambat padamu. Bisa jadi dia kembali jadi pelakor di rumah tanggamu. Aku tidak sepertimu, Arya. Bayi Suci membutuhkan seorang ayah. Kenapa tidak kau nikahi saja, Suci? Biar Alena ku nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak temperamen seperti dirimu. Brengsek kau, Arya. Brian mengambil bantal sofa dan melemparkannya ke wajah Arya. Arya tidak tinggal diam. Dia membalas Brian hendak meninju wajahnya, tapi Brian menghindar. Akhirnya terjadilah pergulatan antara kedua saudara itu. Mas Arya! Alin berteriak terkejut saat melihat Arya dan Brian sedang bergelut di atas sofa di kamarnya. Mereka tidak terlihat seperti sedang berkelahi, melainkan seperti orang sedang main kuda-kudaan. Arya melihat asal suara Alin yang tercengang melihat Brian menidih tubuh Arya, dan mereka sama-sama memegangi dada lawannya. Brian dan Arya saling pandang. Sayang, aku bisa jelasin. Ujar Arya yang melihat Alin melongo di ambang pintu. Ada apa, Mbak? Tiba-tiba Alena datang menatap Alin yang melongo lalu bertanya karena mendengar suara teriakan dari dapur. Kemudian Alena melihat arah mata Alin. Wajah Alena kembali muram saat melihat Brian. Hatinya tidak siap untuk bertemu dengannya. Rasa kecewanya pada sang suami masih membuat hatinya sesak. Alena. Bersombong.